Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, abang kakak yang hadir pada kesempatan zuhur yang berbahagia ini, alhamdulillah ini sudah masuk Ramadan yang ketiga. Kalau tidak salah 26 hari lagi kita lebaran ya. Alhamdulillah. Semoga kita yang hadir hari ini tetap dalam pengkondisian hati yang bisa dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang hadir dalam majelis ini, mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan, Allah limpahkan keluasan hati sehingga kita bisa sama-sama mendapatkan hikmah di bulan suci Ramadan ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana menghadapi segala macam persoalan hidup, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termaksud nikmat yang hari ini sedang sama-sama kita rasakan. Kalau biasanya kita setelah ba'da zuhur mungkin ada yang istirahat di tempat meja makan kita atau termaksud meja kerja kita. Tapi hari ini Allah izinkan kita beristirahat, menyempurnakan zuhur kita, dan kemudian kita beristirahat di masjid bersama-sama dan kemudian kita belajar tentang agama ini. Karenanya sebelum kita mulai, Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bareng-bareng kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, fahamkan kami tentang agama ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak ada yang sulit, termaksud ketika Allah Subhanahu wa taala berulang kali menghimpit atau mengambil kembali titipannya. Hari ini kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala satu persatu mengambil titipannya, kenapa ada di antara kita, bahkan sebahagian orang di luaran sana, ketika Allah mengambil pulang apa yang dititipkan Allah di dalam hidupnya, sebahagian ada yang mengalami depresi, stres, gelisah dan lain sebagainya. Kenapa Pak kira-kira? Kita sambil diskusi saja boleh ya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa jangan satu arah. Kalau tiba-tiba di tengah jalan ada pertanyaan, boleh ya Pak ya? Silahkan langsung saja kita diskusikan bareng-bareng. Hari ini fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita adalah ketika kita kehilangan sesuatu, misal kita kehilangan jabatan, kita kehilangan harta, kita kehilangan pasangan, kita kehilangan anak-anak yang dikasihi. Kenapa sebahagian orang justru kemudian kalau dia meyakini bahwa itu hanyalah titipan, kenapa dia harus bersedih yang panjang-panjang? Kenapa dia harus kecewa yang terus-menerus? Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk kembali menjadi hamba. Bahwa status kita adalah hamba, status kita pemain. Status kita itu ikhtiar, bukan status kita penentu hasil. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah mengambil kembali titipannya, siap kita Pak. Halo? Kira-kira kalau hari ini Allah Subhanahu wa taala mengambil apa yang dititip, kita siap? Siap insyaallah. Pasti itu akan diambil, maka berperilakulah sebagaimana orang yang dititipi, Pak. Maka ketika Allah mengambil pulang apa yang dititipinya, tidak ada kegelisahan yang berlarut-larut, tidak ada kesedihan yang berkepanjangan, tidak akan pernah. Tapi jika kita masih menggunakan rasa memiliki atas apa yang kita punya hari ini, jabatan kita, pangkat kita,
rumah tangga kita. Semua ketika kita masukkan ke dalam kalbu kita bahwa apa yang hari ini melekat di dalam diri kita itu adalah kepemilikan, maka wajar kalau hari ini banyak orang, misal 14 Februari lalu ada kawan-kawan kita yang tidak terpilih misalnya anggota dewan, apa yang terjadi? Kita lihat di medsos kita masing-masing, ada yang stres, ada yang depresi. Kenapa itu bisa terjadi, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kalau Jalaluddin Rumi menyebutkan ketika seseorang berharap kepada selain Allah, maka itu sama dengan patah hati yang disengaja. Artinya ketika kita menggantungkan semuanya kepada selain Allah, maka bersiap-siap untuk berkecewa yang panjang, bersedih yang panjang, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semalam saya diundang sama seorang dokter untuk hadir ke klinik beliau, Pak, di Padang Bulan depan Citra Garden. Kenapa? Karena ternyata ada seorang anak muda usia 19 tahun, dia sudah sebulan 10 hari dirawat di klinik tersebut. Karena sebelumnya sudah dibawa ke rumah sakit, tapi akhirnya tidak ada perubahan. Karena keluarga juga nggak mau dia terbiarkan, maka dimasukkanlah ke dalam klinik dan usianya 19 tahun. Apa yang terjadi dengan anak muda ini tadi? Dia depresi, Pak. Kenapa bisa depresi? Karena tidak sesuai apa yang dia inginkan. Mohon maaf, dia bermasalah dengan kekasih hatinya. Yang berat badannya 100 kilo, tinggal 54 kilo, Pak. Saya bilang sama beliau, sudah bisa diajak komunikasi memang. Katanya, sepertinya aku disantet, Pak, katanya. Dia bilang gitu. Dan dia muslim, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut analisa saya, bahwa orang yang berpendapat bahwa dia sedang disantet atau diguna-guna atau dicelakai orang lain, itu semua terjadi dalam dirinya karena olah pikirannya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Tenun itu akan terjadi kepada orang-orang yang tidak percaya akan Allahnya. Karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi ini banyak bertebaran di masyarakat kita, hadirin yang dirahmati Allah. Bahkan beberapa bulan yang lalu ada seorang anak siswa SMA kelas 2, hadirin. Dia dengan tega memukul tangan ayahnya. Tidak tahu saya prosesnya seperti apa, tapi yang jelas tangan ayahnya bagian bawah ini berdarah panjang. Setelah kami datang, dan sebelumnya dia sudah melakukan, dia masuk ke dalam sebuah masjid dan kemudian dia kepit imam masjid itu sampai tidak bernafas, Pak. Masjid dekat rumahnya. Apa yang menyebabkan dia berperilaku seperti itu, hadirin yang dirahmati Allah? Ternyata si anak muda kelas 2 SMA ini pengen dibelikan Vespa. Akhirnya dipukulnya ayahnya. Hadirin yang dirahmati Allah. Saya ingin bilang kepada kita semua Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sandaran kita bukan Allah, maka siap-siaplah menjadi manusia yang celaka. Ketika tujuan kita bukan Allah, maka bersiaplah kita akan hidup dengan penuh kebimbangan. Maka bagaimana kemudian agar kita mendapatkan hati jiwa yang tenang, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kalau saya boleh sampaikan, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah doa yang dipakai oleh para sahabatnya. Lebih kurang doanya, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tardha biqada'ik wa taqna'u bi ata'ik. Dalam rangkaian doa itu Nabi SAW menyebutkan, ya Allah, berikanlah hamba hati yang luas dan tenang, jiwa yang damai. Ya, kita sepakati dulu ini, Pak. Kira-kira untayan kalimat pertama yang disampaikan Baginda sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk doa ini, bukankah ini menjadi cita-cita tertinggi kita hari ini? Hati yang damai, jiwa yang tenang, kalbu yang luas. Betul? Sepakat enggak nih kira-kira? Sepakat ya? Atau yang lain kira-kira? Kita sepakati bahwa ternyata dalam rangkaian doa ini itu ada rumusan-rumusan. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka nafsan bika tu'minu biliqa'ik.
Apa itu yang pertama? Orang atau jiwa yang merasa bahwa satu saat nanti dia akan ketemu dengan Robnya. Atau bahasa singkatnya, orang yang punya tujuan hidup, Pak. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan saja orang yang kelimpungan dalam hidupnya, orang yang gelisah dalam hidupnya, orang yang penat atau lelah batinnya adalah orang-orang yang tidak punya tujuan hidup. Itu bisa dipastikan. Karena apa? Karena dia terlalu sibuk ngurusi tanggapan orang tentang dirinya. Capek nggak sih, Pak? Apalagi kita yang kerja satu kantor. Kalau kita berperilaku atau berbuat sesuatu berdasarkan pandangan orang lain, capek nggak kira-kira? Atau berdasarkan pandangan pimpinan, capek, Pak. Kerjanya tidak ikhlas, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan tidak dari hati, ini semua akan membuat kita semakin menjadi orang-orang yang lelah. Maka rangkaian doa awal ini adalah tu'minu biliqa'ik. Orang atau jiwa yang punya tujuan hidup. Jadi hari ini ketika kita menginginkan melakukan kebaikan, kita tanpa butuh sanjungan dari siapapun. Kita tidak butuh pengakuan dari siapapun, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Capek kalau hari ini kita terlalu sibuk. Bagaimana orang itu bisa suka sama kita? Capek, Pak ya? Yang kita buat itu agar orang lain senang, gak bisa, Pak. Hari ini kita lakukan kebaikan sebaik apapun, tapi tetap saja ada orang yang tidak menyukainya. Lantas ketika kita melakukan kebaikan, apakah kita hentikan gara-gara mulut orang? Tidak jawabannya. Maka saya ingin bilang, orang yang tujuan hidupnya adalah Allah, maka tidak ada masalah dalam hidupnya ketika dia dicemooh, dicaci, dimaki, dan dihina oleh orang lain. Demi Allah, apa yang saya sampaikan, saya sudah merasakan duluan sepertinya, Pak. Kami sering dilarang masuk ke tempat-tempat pengajian misalnya, hanya karena ada beberapa orang yang tidak menyatakan bahwa begini dan begitu. Sampai akhirnya tidak ada satupun yang bisa dibuktikan. Kalau kami mundur, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian kami tidak mengikuti jejak baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya pikir ketika Nabi menyebutkan, kalau Nabi ketika itu sepakat bahwa sabar itu ada batasnya, maka demi Allah kita tidak akan ada yang muslim hari ini. Betul tidak, Pak? Ketika tekanan yang dihadapi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, bahkan terusir dari kampungnya sendiri, beliau kekasih Allah, kita yang bukan siapa-siapa, yang kadang pun sholatnya masih telat-telat, ada orang lain yang ingin mengata-ngatain kita, terus kita tersinggung. Ketika dia sudah minta maaf, kita juga tidak memberi maaf. Apa namanya itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka tugas kita di sini itu adalah ibadah sama Allah dan mengingat Allah, bukan mengingat kesalahan saudara-saudara kita. Ini rumusan pertama, hadirin yang dirahmati Allah. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan ketenangan jiwa, hati yang lapang, maka rumus pertamanya, sebelum Ramadan ini berakhir, clearkan tujuan hidup kita. Clearkan semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sudah pasti di dalam hidup ini pasti ada ujian-ujian yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu Allah sebutin memang di surah Al-Ankabut ayat 2. Allah bilang gak akan mungkin jika kalian bilang kalian beriman sama aku, kata Allah, pasti ujian itu datang silih berganti. Itu bisa dipastikan, dan itu tidak ada masalah di kehidupan ini. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus clear ya tujuannya. Termaksud kita bekerja hari ini. Kalau kata guru saya, antum punya bisnis, antum clearkan dulu tujuan antum ngapain bisnis antum itu. Ada beberapa bisnis yang sedang kami lakoni. Clearkan dulu, kata guru kami. Coba tujuannya kira-kira ada enggak untuk Allah. Maka ternyata hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang dengan apa yang dititipi Allah hari ini di kehidupannya, jabatannya, pangkatnya, kemudian hartanya, kalau itu membuat dia dekat sama Allah dan membuat dia semakin melakukan kebaikan, artinya Allah ridho dengan apa yang dia miliki hari ini. Tapi jika tidak, dengan jabatan yang melekat, pangkat yang ada, harta yang dititipi,
justru itu membuat dia semakin jauh sama Allah, terlebih sampai terlambat sholatnya setiap hari, bisa dipastikan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Allah tidak ingin bercakap-cakap dengan dia. Kita tidak datang ke masjid ini untuk melakukan ibadah, hadirin yang dirahmati Allah, bukan karena kita malas melakukannya, bukan. Bukan karena kita tidak mampu atau tidak pandai berkomunikasi dengan Allah lewat bahasa dan ayat-ayat Quran itu, bukan. Tapi karena sholat itu merupakan media komunikasi kita sama Allah. Boleh jadi kita tidak hadir ke masjid ketika azan sudah berkumandang. Boleh jadi Allah saat ini tidak mau lagi cakap-cakap sama kita. Kenapa? Karena kita terlalu menjaga jarak sama Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita cukup mudah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dari tidur sampai dengan bangun tidur sampai dengan tidur lagi itu menjadi ibadah. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Termaksud hari ini antum bapak-bapak yang hadir ke tempat kerja kita ini, ketika diniatkan itu semua untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga, itu adalah bagian dari ibadah. Itu adalah bagian dari ibadah. Maka perjelas tujuan hidup kita, perjelas bahwa apa yang sedang kita lakukan, coba diserempet-serempetkan. Bahwa kenapa kita harus bekerja di sini? Karena tujuannya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Clear setelah itu Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rumus agar kita mendapatkan ketenangan dan kedamaian hati. Yang pertama apa tadi? Supaya tidak lupa kita ulang. Yang pertama apa? Jiwa yang punya tujuan yang clear, clarity of purpose. Jelas tujuannya. Yang kedua, watardo biqadaik. Orang atau jiwa yang menerima takdir, baik itu buruk atau baik menurutnya. Tapi sejatinya takdir yang dikasih Allah itu adalah takdir terbaik. Rumus kedua ternyata hadirin yang dirahmati Allah untuk mendapatkan kedamaian hati ini, menerima semua ketentuan yang Allah sudah tetapkan. Suka ataupun tidak, ini namanya ilmu seni menikmati hidup, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jangan terlalu capek ya, jangan terlalu lelah dengan kehidupan dan kerjaan kita yang hari ini sedang kita lakoni. Ketika nanti satu saat Allah berikan ganjalan atau sandungan, maka yang harus kita lakukan adalah menerima, hadirin yang dirahmati Allah. Menerima. Kata seorang Profesor Bromlewski namanya, beliau seorang ahli psikiater Pak. Dia sudah menangani beribu kali pasien dalam keadaan gangguan jiwa, baik itu depresi, stres, dan bahkan divonis gila sekalipun. Dia menyebutkan bahwa penyebab awal penyakit-penyakit itu datang karena tidak bisa menerima keputusan yang sedang berlaku dalam dirinya. Berontak jiwanya, hadirin. Tidak terima dia dengan keputusan Allah sedang diperjalankan di hidupnya. Untuk orang-orang yang seperti ini, mudah-mudahan kita dihindari, hadirin yang dirahmati Allah. Untuk orang yang tidak bisa menerima takdir, protes sampai zikirnya bukan lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikirnya setiap hari, alah, aduh, Pak, paham ya? Ada orang yang zikirnya, alah, kalau aja. Zikirnya setiap hari, aduh kenapa begini, alah kenapa gitu, kenapa ini terjadi sama aku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu karakter atau ciri orang yang buruk sangka sama Allah adalah orang yang mengkhawatirkan tentang masa depannya. Kalau hari ini kita terlalu mengkhawatirkan tentang rizki, padahal itu sudah dijamin 50.000 tahun sebelum dunia ini ada, berarti kita salah seorang dari orang yang berburuk sangka sama Allah. Dan itu tidak baik untuk kehidupan ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka rumusan kedua adalah menerima apapun kondisinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Dan ternyata hadirin yang dirahmati Allah, apa yang kita upayakan, kata Peter Frankl, faktor eksternal itu menyumbangkan bahagia kepada kita itu ternyata 10% hadirin. Apa yang kita kerjakan hari ini mencari nafkah mati-matian itu Pak, ternyata itu hanya menyumbangkan, kata seorang Peter Frankl, seorang psikolog barat, menyebutkan bahwa itu semua eksternal itu hanya menyumbang 10%. 90%-nya di mana? Katanya internal of state mind, hati, jiwa. Bagaimana mungkin orang bisa menerima semua ketentuan Allah kalau kalbunya tidak bisa terbina? Maka pelan-pelan saja hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana menterapi jiwa kita agar bisa menerima semua ketentuan dan takdir yang Allah berikan? Yang pertama, paksa diri kita untuk bisa sholat tepat waktu. Yang kedua, ambil waktu khusus untuk bercerita dan bermuhasabah sama Allah. Kapan waktunya? Ada Allah sebutkan di dalam surah Az-Zariyat, orang yang mempersedikit tidur malamnya dan di ujung malam, artinya 20 menit sebelum azan atau 15 menit sebelum azan, dia duduk dan dia bercerita sama Allahnya. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah, tolong hamba ya Allah. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kalbu kita ini bisa jadi orang-orang yang menerima dengan takdir dan ketentuan yang sudah Allah titipkan. Tidak putus asa, tidak kecewa. Tapi kalaupun ada putus asa, kecewa, sedih, wajar. Bahkan Nabi SAW juga pernah bersedih, tapi enggak panjang. Kita kan kadang-kadang di masyarakat kita itu sedihnya luar biasa sampai menimbulkan dendam ketika ada orang yang melukai perasaannya. Hadirin yang dirahmati Allah, bisa dipastikan orang-orang yang menyimpan dendam dan belum bisa memaafkan, ketika dia berhasil melewati Ramadan sebulan penuh, maka bisa dipastikan dia tidak akan dapat gelar la'allakum tattaqun, karena masih ada lintasan kebencian di dalam hatinya. Itu yang kedua, menerima takdir terbaik. Allah bilang dalam hadis qudsi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai 1:30 atau jam 2, Pak? Ada kode. Nggak apa-apa, kita masa panjang-panjang ya. Setelah ini saya selesaikan. Saya karena kelihatan dari wajahnya itu sebenarnya lagi lapar gitu, kayak orang puasa pula. Memang puasa ya. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahagia ini yang menjadi bahasan kita yang terpenting. Karena kita harus memastikan bahwa kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Harus ada yang kita persiapkan hadirin. Kalau mungkin selama ini kita sibuk menyiapkan kehidupan kita yang enak dan layak, maka tolong per hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, siapkan kematian kita yang enak. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Kemarin 3 minggu yang lalu saya pulang dari Saudi. Kami pergi ke sana 32 orang, pulang tinggal 31, Pak. 1 meninggal di sana. Apa yang kita irikan ke beliau, karena kata Nabi, siapa yang meninggal di 2 tanah haram Mekah Madinah, maka dia dalam syafaatku. Luar biasa, kematiannya itu yang luar biasa. Maka ternyata setelah kami telepon keluarganya, amalan apa yang membuat bapak itu akhirnya bisa meninggal di Mekah? Apa yang disampaikan anaknya? Bapak sebelum azan dia udah duduk di masjid. Orang-orang yang berhasil merendahkan hatinya dan memprioritaskan Allah, pasti dia diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kan, kalau kita hari ini punya uang banyak dan kita masukkan ke bank, maka kita akan jadi nasabah prioritas. Betul, Pak? Kita nggak perlu ikut antri, kita nggak perlu ikut antri teller dan antri CS, customer service. Kita akan dapat perlakuan khusus, itu baru jadi nasabah prioritas. Kebayang sama kita kalau kita jadi hamba yang prioritas. Belum dipanggil udah datang. Belum dipanggil sudah datang. Dan kita lakukan semua kebaikan-kebaikan, kita akan jadi hamba yang prioritas. Dan mudah-mudahan ujung kehidupan kita adalah husnul khatimah. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan kedamaian hati ini, rumus ketiga adalah wataqna'u bi ata'ik, jiwa yang merasa cukup atas pemberian. Jiwa yang merasa cukup atas pemberian. Kalau rumusan yang ketiga ini dilakukan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka dipastikan tidak ada orang-orang yang mengambil yang bukan haknya. Karena dia cukup dengan apa yang dititipi sama Allah, apa yang disampaikan Nabi. Memang karakternya manusia, Nabi bilang anak Adam itu kalau dikasih lembah emas, dia akan minta lembah emas berikutnya. Dikasih lagi berikutnya, dia minta lembah emas yang lain. Sampai kapan? Kata Nabi SAW, sampai tanah kuburan menutup mulutnya. Baru dia puas, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 karakter ini harus ada di dalam kehidupan kita dan memang harus dipelajari. Sebagaimana dulu kita kuliah, sebagaimana dulu kita belajar SMP, SMA dan sampai ke perguruan tinggi, kita belajar dengan serius, maka ternyata manajemen hati, kemudian menikmati hidup, ternyata ini perlu belajar juga, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang karakternya manusia, hadirin yang dirahmati Allah. Allah bilang di dalam surah Al-Fajr, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu yaqulu rabbi akraman. Kita kalau dikasih nikmat sama Allah, dikasih penghasilan, dikasih yang lain-lain, bisnis dan lain sebagainya, kita bilang Allah sedang dekat dan memuliakan kita. Padahal enggak, Pak. Nikmat yang Allah titipi itu termaksud ujian. Nikmat yang Allah titipi itu juga termaksud ujian. Maka sebenarnya ketika Allah berikan kemudahan, kenikmatan, itu bukan kenyamanan harusnya. Justru para sahabat kalau sudah sampai 2 minggu mereka hidupnya tidak ada goncangan, mereka akan jumpai dan temui baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini Allah? Ya Rasul, kenapa kami ini ya Rasul? Apa Allah sedang tidak ingin berkomunikasi dengan kami? Kenapa hidup kami biasa aja? Kenapa hidup kami tidak ada ujian, tidak ada riak-riaknya? Berbeda jauh dengan kita hari ini, hadirin yang dirahmati Allah. Justru kita ingin menerima kenyamanan itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fahami bahwa ujian itu bukan berupa kesusahan saja. Bahkan ketika Allah beri nikmat, rumusnya kan nikmat itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu syukur atas nikmat yang aku beri, maka aku tambah, tapi jika tidak, aku akan beri azab yang pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka perlakuan kita pertama terhadap harta yang kita punya, yakini bahwa itu hanyalah titipan, bukan dimiliki. Maka berperilakulah sebagaimana tukang parkir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tukang parkir tidak pernah merasa kecewa ketika hilang kendaraan di tempat kawasan dia parkir. Kenapa? Karena dia tidak pernah merasa memiliki atas yang dititipi. Sementara kita hari ini kecewa dengan kehilangan semua yang kita punya karena kita merasa bahwa itu milik kita. Itu saja garis bawahnya, hadirin yang dirahmati Allah. Maka agar kebersyukuran ini, agar nikmat-nikmat Allah itu Allah tambah, maka syukur. Syukur itu bahasa Indonesianya adalah terima kasih. Setelah kita terima, kasih balik hak orang yang bukan punya kita. Setelah kita dikasih, maka kita terima kasih, kita terima dan kita kasih lagi. Maka ini mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan menjadi hamba yang bersyukur, tidak takut tentang masa depannya karena dia tahu yang mengatur semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia diberi nikmat sama Allah, baik itu muslim ataupun non muslim? Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu maha luas kasih sayangnya. Nah, kita kadang-kadang hadirin yang dirahmati Allah, di fase ini yang kita kemudian jarang bisa bersyukur di saat nikmat itu berulang kali hadir di kehidupan kita. Contohnya apa? Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat panca indera, Pak. Cobalah kita duduk, maka saya bilang di awal tadi, cobalah ambil waktu khusus 20 menit sebelum azan subuh atau 15 menit sebelum azan subuh. Coba kemudian kita sama-sama di rumah kita masing-masing sebelum pergi ke masjid, coba kita duduk dan bertafakur sama Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Kalau kita sadar akan itu bahwa Allah sudah cukup memberi nikmat kepada kita, maka tidak akan ada lagi mungkin pengkhianatan yang kita lakukan sama Allah. Jika dipanggil pasti datang. Kenapa Allah kasih? Karena Allah Rahman Rahim. Akhirnya kalau kita faham itu adalah nikmat, maka bersyukur atas itu semua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin kalau kita ngasih istri kita di rumah uang 100 ribu itu biasa ya Pak. Dan dia pun biasa aja, mah ini ada uang 100 ribu. Apa jawaban dia? Pak, letak aja di atas meja. Tapi kalau orang lain yang kasih uang 100 ribu, misalnya lagi ada acara pertemuan, dia bisa menjawab,
dia akan terima 100.000 itu dengan rasa bahagia, Pak. Betul nggak kira-kira? Kita lah. Dalam event seperti ini misalnya, kita dapat uang 100.000, wah kita bahagia. Kenapa? Karena bukan orang yang biasa yang memberikan. Nah, kadang-kadang nikmat Allah itu yang biasa terjadi di kehidupan kita dari pagi sampai malam, sampai kita bangun tidur lagi, kita lupa bersyukur itu, Pak. Bisa jalan kaki kita, bisa berkedip mata kita lupa mensyukuri itu. Bahkan kadang-kadang kita lupa bahwa menikmati atau bersyukur atas yang sudah dikasih sama kita, dan kita justru heboh untuk yang belum datang sama kita. Yang belum hadir di kehidupan kita itu kita hebohkan, tapi yang udah dikasih kita lupa syukur. Allah itu Rahman Rahim. Allah itu sayang, Allah itu cinta sama kita, melebihi ibu kandung kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kisah penutup, saya ingin sampaikan dulu Nabi Musa alaihissalam, mukjizatnya adalah bisa bicara langsung sama Allah. Lalu Nabi Musa sampaikan, wahai Allah, seberapa besar cintamu kepada hamba-hambamu. Maka Allah bilang sama Musa, Musa pergilah ke sebuah tempat itu, dan engkau boleh saksikan apa yang terjadi, tapi tidak boleh berbuat apa-apa. Maka Musa mengikuti perintah Allah. Musa duduk di sebuah pintu goa, kemudian ada seorang ibu tua renta keluar dari pintu goa itu dan diseret oleh seorang pemuda yang berbadan tegap. Sampai apa yang dilakukan? Si pemuda ini memukuli orang tua ini dan kemudian menghempaskannya, menariknya sampai berdarah, dan di ujung jalan ibu tua ini ditinggalkan oleh pemuda ini. Lalu apa yang dilakukan si ibu itu? Dia duduk bersimpuh, dia tadahkan tangannya, dia doa sama Allah, ya Allah, maafkan kesalahan putra hamba itu ya Allah. Murahkan rezekinya ya Allah. Berikan yang terbaik di kehidupannya ya Allah. Orang tua yang tadi sudah dicaci, dipukul sampai berdarah, tapi dia masih sanggup doa untuk anaknya. Bukankah seperti itu orang tua kita, Pak? Seperti itu ya. Kelakuan apapun yang kita kerjakan, tapi doa terbaik tetap keluar dari lisannya. Sampai ketika itu Nabi Musa alaihissalam tertegun melihat peristiwa itu, dan kemudian Allah bilang ke Musa, Musa, sudah engkau lihat? Sudah ya Allah. Luar biasa kasih sayang dan cintanya seorang ibu kepada anak-anaknya. Walaupun dia sudah melahirkan, membesarkan, tapi ketika disakiti, dia tetap memberikan doa terbaik sama anaknya. Apa kata Allah kepada Musa alaihissalam? Musa, yang engkau saksikan itu belum ada apa-apanya dibandingkan cintaku kepada hamba-hambaku. Maka ketika Allah cinta sama kita, Pak, balas cinta itu dengan baik. Wallahu a'lam bishawab.